Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ginanjar Rahayu, asal dari Ciamis. Usia saya sekarang 26 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarmi dengan panggilan Yuna. Saya berasal dari Banyuwangi dan untuk sekarang saya tinggal di Banjarsari dan umur saya 38 tahun. Saya lahir dan besar di Karangkamulyan, Dusun Karangkamulyan tepatnya. Sekolah saya SD di Karangkamulyan sampai kelas 5, kemudian pindah ke Jakarta dari kelas 6 SD, lalu SMP di Jakarta, lulus kembali ke daerah sini Karangkamulyan, Ciamis, SMK di Ciamis, kemudian pendidikan D1 di Banjar. Saya lahir di Banyuwangi, sekolah SD di Sumber Beras, berlanjut SMP di Cipanas, Puncak Bogor. Habis itu langsung balik lagi ke Banyuwangi. Kalau di luar Ciamis 4 tahun di Jakarta pada saat SMP sama kelas 6. Terus saat kerja 1 tahun di Jakarta, beberapa bulan di Bandung, selebihnya hampir 3 tahun di Bali, 3 bulan di Medan. Itu background keluarga, ibu sudah almarhum, bapak masih ada. Saya mempunyai seorang kakak perempuan dan tinggal masih satu rumah meskipun bapak sudah menikah lagi. Ibu meninggal pada saat 16 tahun. Sangat merasakan dan dekat sekali dengan ibu. Kalau dibilang gaul untuk berteman sih, saya termasuk orang yang jarang keluar. Tetapi pada saat saya sudah lulus SMK, dari situlah saya mulai kenal yang namanya main keluar, terus tahu teman dari luar. Hobinya apa sih, Pak? Kalau hobi, suka membaca cerita fiksi, komik, terus memasak sama membuat kue. Saya udah pernah menikah pas lulus SMP. Jadi pas waktu menikah itu umur saya 20 tahun. Pernah punya anak sama suami yang dulu itu 3. Akhirnya jadi single parent. Anak di mana? Anak ada yang di Tanjung Pinang 2, di Bali 1. Berapa kali nikah? 2 kali. Iya. Di Ciamis 2 tahunan. Suami di Jakarta. Kerja di Jakarta. Yang 3 anak ini usianya berapa tahun? Umur yang pertama itu 26. Iya. Yang kedua 24. Yang ketiganya ini 21. Setelah saya lulus, saya kerja di Jakarta di pusat perbelanjaan sebagai SPB. Nah, di situ karena saya sempat tinggal sendiri, tepatnya di kos lah. Nah, di situ saya mulai tahu yang namanya aplikasi untuk berkenalan secara online dan bertemu. Nah, disitulah saya mulai tahu main di luar itu seperti apa. Sejak jadi single parent.
Iya, jadi saya menghidupin anak 3 itu masih kecil-kecil sih. Terus akhirnya saya merantau ke Bali. Nah, saya di situ tuh saya kerja di dunia malam. Berarti dari kecil Iya. sekolah punya suami dan punya anak kehidupan biasa ya, Biasa, saya tapi biasa di rantauan terus gitu, bekerja bekerja. Kalau untuk sama dunia, dulu. nah, kalau untuk hiburan dunia malam, saya waktu itu kenalnya pas waktu pendidikan D1 saya. Saya iseng-iseng main ke bar. Nah, di situ saya mulai tahu, oh ternyata ini yang dinamakan dunia malam. Sempet waktu itu ya pulang menjelang pagi, terus pada saat main itu pun saya berkenalan dengan orang yang baru kenal dan melakukan hubungan tersebut hanya karena untuk mencari kesenangan lah waktu itu. Sebenarnya sih kalau untuk komunikasi mungkin ada, tetapi tidak seintens dengan pada saat masih ada almarhum ibu. Jadi kebetulan dari kecil saya tidak terlalu dekat dengan sosok ayah, dan mungkin saya dekat dengan kakak saya, tetapi pada saat itu kakak saya juga sudah sedikit tahu tentang diri saya. Jadi kakak saya mendukung tapi juga memberi peringatan terhadap saya pada saat itu. Sebenarnya sih kehilangan sekali ya, soalnya pada saat itu saya kebetulan kan masa peralihan ya, dari remaja, dan tahu sendiri pada saat usia 16 tahun itu kan sedang butuh-butuhnya bimbingan dari orang tua. Saya tidak mendapatkan hal itu, jadi karena saya sangat dekat dengan ibu saya dan tidak dekat dengan sosok seorang ayah waktu itu, saya lebih tertutup. Itu pun saya mulai terbuka dengan kakak saya tuh pada saat saya kelas 2, mau kelas 2. Dan kalau alasan berpisah dengan suami pertama apa? Alasannya waktu itu karena suami saya pelayaran ya, jadi alasannya tuh saya tuh tidak mau dimadu gitu. Waktu itu Itu, anak usia berapa pada waktu rumah tangga Ah. mulai goyang? Rumah tangga mulai goyah itu anak saya yang pertama itu baru SD kelas 2, terus yang kedua, yang ketiga itu belum sekolah. Ya, Berarti jadi baru punya 2 anak. 3. Oh, 3. Tapi yang paling kecil itu masih menyusui. Misalnya jadinya saya itu ya kerja sendiri gitu. Suami di laut, Iya, kurang kasih sayang. iya. Suami di laut, dia pulangnya kan juga setahun sekali, kadang 2 tahun sekali gitu. Dan kalau anak-anak, rasa sayang ke anak-anak sedalam apa sih sama kita kan? Kalau saya sama anak-anak ya sayang banget ya sama anak-anak itu, gimana ya? Makanya saya sampai bekerja itu, sampai ke mana-mana itu ya untuk hidupin anak. Dari ketiga anak itu yang paling dekat yang mana? Yang paling kecil. Iya. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 21, udah kerja sih dia di Bali. Komunikasi Komunikasi tiap hari kerja di kantor Alfa. Iya. cowok cewek? Cowok. Kapan mulai salah jalan, ceritakan. Mungkin ya mungkin sudah jalannya seperti itu. Awal mulanya sih
waktu itu tuh cerita dulu, pas SMK kelas 1 semester 2 kalau nggak salah tuh, saya pulang liburan dari Jakarta. Kebetulan saya kebablasan sampai Cilacap waktu itu tuh. Nah, yang duduk di sebelah saya itu menawarkan diri untuk yaudah ayo singgah dulu di rumah saya, nanti pas pagi-pagi saya anter untuk memberhentiin bis buat pulang. Saya ikut karena saya tidak ada pikiran sama sekali buat ya terjadi apa atau gimana gitu. Kebetulan HP mati, casan tertinggal, barang bawaan banyak waktu itu. Saya ke rumahnya, nah pas waktu pukul 2-an kalau nggak salah, nah terjadilah kayak pelecehan lah gitu. Badan saya digrepe-grepe dan saya juga kaget pada saat itu, soalnya itu baru kali pertama saya diperlakukan seperti itu oleh lelaki dewasa waktu itu tuh. Dan dari situlah saya mulai mengenal, oh ternyata ada enaknya juga, tapi ada takutnya juga, ada pertentangan batin, takut orang tua kakak tahu apa yang terjadi malam itu, dini hari itu. Setelah itu ya saya bungkam lah tentang pengalaman itu. Nah, setelah kejadian itu terjadinya lagi saya nakal pas waktu saya kerja di Jakarta. Sama, jadi pas waktu saya tinggal sendiri, tetangga kos saya meminta saya untuk memijit dirinya karena saya biasa dimintai tolong mijit di rumah, ya udah saya pijit waktu itu. Nah, dari situlah terjadi juga ya, mulai dipegang-pegang sama yang dipijitnya itu, dan terjadilah kejadian melakukan hal tersebut tanpa pengaman kebetulan waktu itu tuh. Nah, dari situlah saya berpikir wah ternyata saya melakukan perilaku yang beresiko untuk diri saya, karena saya sendiri memang sudah tahu kalau melakukan perilaku beresiko seperti itu, resikonya, konsekuensinya itu seperti apa. Setelahnya ya saya pas waktu di Bali, pas waktu di Medan, saya sering melakukan hal tersebut. Jadi kalau untuk orientasi seksual ya, saya dirasa berbeda itu dari SD. Dari TK pun saya sudah agak beda gitu dari segi suka gitu. Tetapi maju ke SD, saya tahu saya berbeda, tapi saya tidak tahu itu apa. Nah, dari SMP kemudian saya mencari sendirilah dari internet waktu itu tuh, dan saya mulai sedikit demi sedikit tahu bahwa oh diri saya itu penyuka sesama orientasi seksualnya. Nah, dari situ SMP, SMK kelas 2 saya mulai belajar untuk menerima diri saya, meskipun saya belum terbuka terhadap keluarga saya di rumah. Sempat ada perlawanan nggak dari diri? Saya nggak boleh gini misalnya. Kalau untuk perlawanan diri mungkin kayak penyesalan tapi tidak punya jawaban ya. Kalau kayak gitu tuh jadi kayak saya tahu saya ini mungkin kalau dari segi agama pendosa atau apa gitu. Tetapi di sisi lain juga saya berpikir dan bertanya kepada diri saya sendiri,
saya juga manusia, saya juga tidak ingin terlahir seperti ini, tidak ingin memiliki rasa suka seperti ini. Jadi ya untuk melawan itu sempet kayak jangan ngelakuin ini, tapi saya capek sendiri gitu, makanya saya memutuskan untuk menerima kondisi diri saya. Siapa orang yang pertama tahu atau dikasih tahu atau diajak curhat? Waktu itu tuh saya punya teman beda jurusan pada saat SMK. Saya terbuka kepada dia. Dia pun sempat shock. Kebetulan dia backgroundnya itu, keluarganya itu agamis, perempuan. Waktu itu saya juga disuruh untuk kenapa nggak coba gitu, nggak nyoba suka sama lawan jenis gitu, kenapa sukanya sama sesama jenis. Saya coba menjelaskan kepada sahabat saya ya waktu itu tuh, dan dari penjelasan tersebut background saya juga saya ceritakan. Nah di situ sahabat saya mulai menerima kondisi saya, meskipun dia pun sering kayak mengingatkan kembali gitu, coba ya kamu suka lagi sama perempuan, coba dong buka diri, coba pacaran sama lawan jenis. Tapi ya memang susah gitu. Kan Teguh ini secara fisik ganteng, kaset gitu. Apa nggak ada dari SMP, SMA, cewek yang suka atau menyatakan suka mendekati gitu? Kalau untuk mendekati saya kurang tahu ya, soalnya juga saya dari keluarga dituntut untuk fokus dulu ke sekolah, ditambah lagi pada saat itu kan orang tua tidak ada waktu itu tuh, terutama sosok ibu ya. Jadi saya sendiri di sini, saya juga diberi uang oleh bapak, saya dikasih amanah usahakan fokus untuk sekolah. Nah di situ jadi nggak terlalu fokus untuk pengen pacaran ke perempuan atau apa, soalnya sudah terlalu kayaknya ya udah berat gitu kalau untuk ditambah lagi untuk hubungan dengan pacaran tersebut waktu itu. Sampai selesai SMA, selain temen yang tadi, ada orang lain yang tahu nggak sih? Ada temen sekelas laki-laki tahu saya, dia bilang ke saya, kamu tuh emang kelihatan dari awal saya tahu juga agak beda dengan temen laki-laki sekelas yang lain. Dan dari statement itu saya memutuskan untuk ya saya emang berbeda. Itu dari kecil juga saya udah ngerasa berbeda. Di situ saya menjelaskan kepada dia, dia pun banyak bertanya kepada saya dan dia paham dan dia saling menghargailah privasi yang kita bicarakan pada saat itu. Secara penampilan fisik kan nggak kelihatan kan? Saya maksudnya? Iya. Selama sekolah ini? Selama sekolah ya? Mungkin. Maksudnya nggak ada bulian, nggak ada. Kalau dari bulian mungkin pas SD ya paling parahnya itu, karena pada saat SD kebetulan saya lebih gemulai, terus lebih menyukai permainan perempuan, dan pada saat itu emang pembulian itu ya lumayan parah waktu itu. Pembulian itu memperparah atau malah membuat ini sih dampaknya gitu? Ya kayak saya sendiri sampai saat sekarang ya, untuk mengikuti olahraga kayak sepak bola tuh saya takut
karena pada saat itu saya suka menjadi dibilangnya biang rusuh dari tim lah, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Belum lagi ya adalah sindiran-sindiran tak enak. Ketika dengan dimulai itu tadi, misalkan kan ada bully, ada cemoohan, kan harusnya Teguh ini mendapatkan teman di support, bukan malah dibully. Ada nggak yang bulian itu membuat itu tambah down, tambah susah untuk move on gitu? Ya kak, kayak jadi posisinya ini, saya sendiri ya di waktu itu tuh, jadi bingung memposisikan diri saya tuh di kubu laki-laki. Saya tidak diterima, tetapi di kubu perempuan saya diterima, tapi saya bukan bagiannya di situ. Makanya di situ saya merasakan kayak sedikit terisolasi, meskipun saya masih bisa bermain lah, tapi tetap dari efek pembulian tersebut berkurang lah.